Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali dapat bermajelis ilmu. Kita akan mengkaji qanaah ya. Qanaah yang menjadi obat ya, atau pencegahan dari stres ya, bahkan depresi ya, yang menuju kepada gangguan jiwaan. Sebab dalam hidup ini harus disadari dengan kesadaran yang sesungguhnya bahwa tidak mungkin ya, tidak mungkin semua yang kita inginkan, yang kita rencanakan, yang kita programkan itu bisa terwujud semuanya. Itu bisa menjadi kenyataan sesuai yang kita inginkan. Tidak mungkin bisa terwujud. Maka setiap muslim apabila sudah berdoa ya, berikhtiar untuk mewujudkan target atau cita-cita atau yang dia inginkan, dia harus bertawakal kepada Allah. Kemudian bila mana benar-benar tidak sesuai dengan harapannya, selain beriman kepada takdir Allah, manusia harus memiliki sikap qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup, mencukupkan, memuaskan apa yang Allah berikan. Jadi merasa puas dengan pemberian Allah, merasa cukup dengan pembagian yang Allah berikan. Ini bagian daripada akhlak yang harus kita pelajari, pahami dan amalkan ya. Sehingga kehidupan ini gembira ya, bisa mudah bersyukur dan terhindar dari kufur nikmat minimalnya ya. Alhamdulillah, sholawat dan salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, qanaah ya, bagian dari ajaran syariat Islam, yaitu rasa cukup atau selalu merasa cukup ya, selalu ya, dengan nikmat yang Allah beri. Dengan apa? Pemberian nikmat yang Allah tetapkan. Qanaah ya bisa berfaedah banyak. Yang pertama,
Dikisahkan ya dalam sebuah hadis Nabi bersabda dari Ubaidillah bin Mihsan Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jazadihi indahu qut yaumihi faka'annama hisat lahu dunya. Hadis riwayat Tirmizi. Nabi bersabda, barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya, tentu pada dirinya, keluarganya, dan lingkungan masyarakat sekitarnya aman. Tidak ada musibah bencana, tidak ada peperangan, kemudian diberikan kesehatan badan dan memiliki makanan pokok, maka pada hari itu di rumahnya ya, makanan pokok pada hari itu di rumahnya, maka seakan-akan, kata Nabi, dunia telah terkumpul pada dirinya. Faka'an nama hisat lahu dunya. Hadirin Allah, hadis ini ya menerangkan bahwa pentingnya kita mensyukuri nikmat ya. Mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Juga menghitung-hitung ya, mentafakuri ya, mengingat-ingatlah nikmat Allah itu. Sebab kalau dianggap biasa, nikmat itu seperti tidak mendapat nikmat ya. Manusia kan begitu ya, karena sudah dianggap biasa. Padahal mulai dari rasa aman di rumahnya, di keluarganya, di masyarakat sekitarnya, ini sangat mahal bagi orang-orang yang Allah uji. Saudara-saudara kita mendapatkan musibah ya, peperangan ya, tidak aman. Belum lagi bisa jadi ada banyak tempat yang rawan kriminal ya, perampokan, pencurian juga tidak aman maknanya. Itu hal yang mendasar sebenarnya, keamanan ya. Ketika itu dia lupakan ya, maka dengan otomatis dia tidak ingat bahwa itu nikmat. Akhirnya apa? Tidak menganggapnya sebagai sebuah nikmat. Kemudian kesehatan, tentu saja kesehatan ini yang paling mahal ya. Berapa banyak orang berada di rumah sakit mengeluarkan biaya yang besar ya, belum lagi badannya terasa bermacam-macam, mungkin panas ya, mungkin nyeri atau pedih ya, sakit, berbagai macam bentuk rasa sakit itu, yang maknanya kesehatan itu nikmat yang sering dilupakan. Kemudian juga masalah sembako ya, kebutuhan pokok. Kiranya sudah memiliki ya logistik yang cukup untuk hari itu sajalah, itu sudah Rasulullah katakan seperti memiliki atau terkumpul pada dirinya dunia. Tentu saja ya, membatasi angan-angan, mencukupkan kebutuhan hari ini yang kemudian ada dalam benaknya, membuat dirinya mudah bersyukur dan tenang ya. Maka diantaranya qanaah ini membawa orang yang qanaah itu tenang, memiliki ketenangan, kestabilan jiwa,
dalam mengarungi kehidupan. Kemudian juga ada manfaat dari qanaah, ya. Faedahnya adalah menjadi orang yang beruntung. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allahu bima atahu. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung orang yang telah masuk Islam, diberikan rezeki yang cukup, dan Allah mengaruniakannya sifat qanaah. Ya, dengan apa yang diberikan kepadanya. Hadirin Allah, hadis ini ya terang menjelaskan bahwa nikmat Islam, ya, nikmat Islam itu nikmat termahal. Kemudian Allah berikan rizki yang cukup, ya. Tentu saja relatif ukurannya, namun Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu, ya, antara kebutuhan hamba, ya, kita ini dengan keinginan, antara need dan want, kebutuhan dan keinginan. Bila keinginan menjadi pertimbangan utama, tidak akan ada batas atau cukup selesainya, terus kurang. Namun bila kebutuhan yang menjadi ukuran dalam hidupnya, akan mudah dia qanaah. Bahkan hadis ini ternyata anugerah pula, ya, sifat qanaah itu. Demikian hadirin Allah, kenyataannya ada orang yang begitu rakus, ya, tamak, ya, terhadap harta, ya, selalu kurang dalam menumpuk harta, mengejar dunia. Kemudian juga orang yang merasa kurang atau tidak cukup, tidak puas dengan jabatannya, ingin beberapa periode umpamanya, atau tidak ingin berhenti atau turun dari jabatannya. Ya. Tidak sedikit yang kemudian gagal, ya, di periode berikutnya. Dia tidak puas, penasaran, ya, atau ingin terus dihormati, ingin disanjung-sanjung manusia, ya, karena memiliki jabatan. Padahal hadis ini mengatakan yang beruntung itu yang qanaah, ya. Yang beruntung itu yang merasa puas, qanaah. Maka yang tidak puas, yang terus memperturutkan hawa nafsunya, itu celaka, ya. Karena kebalikannya, ya, yang Nabi sebut keberuntungan kemudian bisa terwujud, maka lawannya itu berarti apa? Kecelakaan atau kemudaratan. Hadirin Allah, faedah dari sifat qanaah ini diantaranya juga membuat mudah bersyukur, ya. Dalam menjalani kehidupan ini, ujian yang Allah berikan diantaranya kekurangan, ya, kesempitan. Maka Nabi memerintahkan unzuru ila man asfala minkum wala tanzuru ila min huwa fawqakum fahuwa ajdaru an la tasdaru nikmatallah alaikum. Kata Nabi, pandanglah orang yang berada di bawahmu
dalam masalah harta dan dunia, dan janganlah engkau pandang orang yang berada di atasmu dalam masalah harta dunia ini, maka dengan demikian hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat yang Allah telah berikan kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillah, dengan qanaah mudah mewujudkan syukur, ya. Ternyata ketika bersyukur mudah, sering bersyukur maknanya melazimi syukur, istiqomah bersyukur, nikmat Allah akan ditambah. Ya, la in syakartum la azidannakum. Maka cara mengikat nikmat itu dengan mensyukurinya. Mengikat maknanya kita semua tidak ada yang ingin nikmat itu berakhir. Keamanan tadi, kesehatan tadi, ya, hidayah, ya, ketentraman, ketenangan, tidak ingin, ya. Itu hanya beberapa waktu atau beberapa tahun. Pasti kita ingin terus langgeng, ya. Nikmat itu terus kita rasakan, kita terima anugerah itu. Oleh karenanya mengikatnya itu dengan mensyukuri, ya, caranya dengan bersyukur. Bersyukur mudah terwujud jika qanaah. Kemudian faedah dari qanaah berikutnya adalah menjauhkan diri dari hasad. Apa itu? Dengki terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Ya, atau cemburu, ya, iri, ya, terhadap saudaranya yang diberi nikmat oleh Allah lebih dari dirinya. Dia tidak suka, ya, terhadap nikmat yang ada pada orang lain. Nah, ini. Bahkan orang yang hasad ini pengen nikmat itu hilang dari saudaranya, pindah, ya, kepada dirinya. Alhamdulillah, dalam akidah Islam, kaya dan miskin sesungguhnya sudah Allah tetapkan, ya. Catatan takdir tinta telah mengering, dan seseorang itu tidak akan meninggal dunia, mati, wafat sebelum rizkinya disempurnakan, dicukupkan oleh Allah. Dan rezeki itu tidak akan tertukar, ya, atau salah alamat itu tidak ada. Orang yang hasad ini dibenci, ya, karena menolak, hakikatnya apa? Tidak terima dengan takdir Allah, ya. Itu dasarnya, ya. Bahaya berarti protes, gitu, ya, terhadap takdir Allah. Dalam sebuah ayat, ya, surat Az-Zukhruf ayat 32, Allah berfirman, ahum yaqsimuna rahmata rabbika nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat lihat takhidha ba'duhum ba'dun sukhriya wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un.
Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabbmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Ini Allah yang tetapkan. Dan Allah telah meninggikan sebagian mereka atau sebagian yang lain beberapa derajat. Fauqa ba'din darajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Alhamdulillah, harmoni kehidupan ini sudah Allah tetapkan. Ada yang kaya, ada yang miskin, supaya kehidupan ini bisa berjalan. Di sini Allah tinggikan sebagian dari kita, dan Allah rendahkan tentunya derajatnya, hartanya, ya, disedikitkan kekayaannya sesuai rahmat Allah, ya, rahmat Allah yang mana Allah lebih tahu apa yang terbaik, yang paling tepat atas setiap keadaan hambanya masing-masing. Dikatakan juga dalam hadis, ya, telah berjalan kepada kalian penyakit umat-umat terdahulu, yaitu hasad dan permusuhan. Alhamdulillah. Banyak pembunuhan terjadi karena hasad awalnya, ya. Permusuhan terjadi karena hasad. Ya. Karena itu obatnya hasad itu ya qanaah. Ya. Nabi menggambarkan dalam hadisnya, umatku akan ditimpa penyakit, ya. Para sahabat bertanya, wahai Rasul, apa saja penyakit umat-umat terdahulu sebagaimana penyakit yang menimpa umat terdahulu, kata Nabi. Rasul bersabda, kufur nikmat, menyalahgunakan nikmat, saling berlomba memperbanyak dunia, saling berbuat mengelabui, ya, dalam hal penawaran jual beli, tipu menipu, saling memusuhi, dan saling hasad menghasadi hingga timbulnya sikap melampaui batas, zolim maknanya. Umat-umat terdahulu, ya, memiliki kelakuan buruk negatif seperti itu. Ternyata ini juga berlanjut menimpa penyakit itu kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Nah, karena itu kita, ya, bagaimana dalam hidup ini wa qanaatu bil qalil, ya, menerima ketetapan Allah itu, pemberian Allah itu meskipun sedikit. Yang berikutnya faedahnya dari qanaah ini adalah mengatasi berbagai problema hidup, di antaranya hutang, ya. Karena kalau seseorang memiliki sifat qanaah, ia akan menjadikan kebutuhan hidupnya sesuai standar kemampuan, tidak memaksakan diri, memberat-beratkan diri, bergaya hidup di luar kemampuan atau di atas standar kemampuan. Sebab yang demikian menuruti gaya hidup ujung-ujungnya berhutang, ya. Tidak sedikit gara-gara gengsi, gara-gara wah supaya mewah tersohor, berhutang. Maka orang yang memiliki sifat qanaah sungguh terpuji, ya. Maka Nabi berdoa, ya, memberikan contoh, ya, mengajarkan doa ini, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku meminta kepadamu petunjuk dalam ilmu dan amal, takwaan,
sifat afaf, menjaga diri dari yang haram, ya. Dan sifat ghina, hati yang selalu merasa cukup, atau yang kita bahas ini qanaah. Orang yang qanaah, ifah, dia memelihara diri, menjaga diri dari hal-hal yang syubhat, ya. Bukan hanya yang haram, tapi yang syubhat, yang samar-samar, ya. Orang yang ifah afaf adalah menahan diri dari yang haram, juga menjauhkan diri dari hal-hal yang menjatuhkan kehormatan diri, rendahkan harga diri. Alhamdulillah, banyak sekali, ya, orang-orang yang dalam hidupnya berusaha, ya, berpenampilan, ya, atau berperilaku, gaya hidupnya, ya, ingin terlihat kaya atau mewah, tetapi sesungguhnya dia tidak mampu, ya, membiayainya kecuali dengan berhutang. Alhamdulillah. Jadi marilah kita, ya, menjadi orang yang diridhoi Allah dengan mengikuti Rasulullah SAW, yang kita tahu beliau sederhana dalam hidup. Meskipun beliau mampu, kalau beliau ingin mewah, ya, dari sisi pakaian, ya, rumah, ya, beliau mampu. Oleh karenanya kita sebisa mungkin mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh yang baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan, menganugerahkan, ya, kepada kita sifat qanaah yang dengannya menghantarkan kita selamat, ya, tenang hidupnya, mutmainnah, dan menggapai atau berhasil memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.